Oke, halo semuanya, selamat malam dan selamat datang di podcast Tengah Malam, podcast yang akan menemani malam kalian semua yang mungkin lagi pada gabut. Bersama gue Revi Desantra, dan apa kabar kalian semua yang sedang mendengarkan ataupun menyaksikan podcast ini. Gue doakan kalian masih dalam keadaan yang baik-baik dan sehat-sehat selalu. Oke, jadi di podcast kali ini gue ingin membicarakan sebuah topik yang cukup menarik nih, cukup relatable di dunia media sosial pada saat ini. Dan sebelum itu gue akan mulai dulu dengan bukan mereview juga sih, lebih tepatnya adalah topik ini itu berdasarkan hasil dari gue baru aja tadi nonton film Indonesia yang sangat bagus menurut gue ya, salah satu yang terbaik tahun ini, yang berjudul Budi Pekerti. Jadi kenapa gue nggak bilang review, karena sama seperti di podcast beberapa episode sebelumnya, ketika gue sempat membahas juga mengenai film Petualangan Sherina kedua, gue hanya akan mengulas sedikit mengenai filmnya dan akan lebih mengambil tema dari film tersebut gitu. Jadi film Budi Pekerti ini baru aja tayang di bioskop mulai beberapa hari lalu, jadi kayak ini masih awal-awal nih ketika kalian menonton video ini gitu. Jadi gue sarankan sih ditonton karena filmnya itu sangat-sangat menarik gitu. Film ini mengangkat tema mengenai seorang perempuan, ibu rumah tangga, yang dia ini memiliki pekerjaan sebagai guru bimbingan konseling atau guru BK di sebuah SMP, dimana kalau kita tahu bahwa kalau guru BK itu kan harus mencontohkan sesuatu yang benar kepada muridnya lah gitu bisa dibilang. Tetapi di suatu kejadian yang tidak terduga, ketika dia cuman ke pasar nih, si ibu guru ini cuman ke pasar mau membeli sebuah kue putu kalau nggak salah kan ya, buat suaminya yang sedang sakit gitu kan. Tiba-tiba ada yang menyelak antriannya dan karena itu dia marah gitu. Nah, dia marah, menegur lah istilahnya, menegur si orang yang menyelak antriannya ini. Tetapi seperti yang kita tahu pada zaman ini, kalau misalnya ada sesuatu yang panas gitu kan ya di jalan raya, ada yang berantem lah atau ada yang sesuatu yang dirasa orang itu tuh menarik, biasanya akan ada beberapa orang yang mengambil kesempatan itu untuk merekam. Nah, kejadian ini direkam oleh banyak banget orang gitu kan, dan membuat akhirnya video beberapa detik, yang cuma beberapa detik dari si ibu guru ini, namanya tuh Ibu Prani ya. Ibu Prani ini itu viral gitu. Nah, pesan dan juga alur cerita yang berusaha ingin disampaikan oleh Budi Pekerti ini, oleh film ini itu adalah bahwa sekarang itu semuanya itu bisa viral di media sosial, di internet gitu. Dan karena keviralan ini, kehidupan dari Ibu Prani dan juga keluarganya, yang bisa dibilang keluarganya ini masih dalam masa yang cukup sulit ya, menengah ke bawah gitu, itu tuh menjadi berubah drastis gitu. Yang tadinya baik-baik saja, Bu Prani juga image-nya itu benar-benar tadinya guru BK yang ya memang bukan image doang, tapi memang beneran dia tuh guru BK yang sangat handal dan sangat memiliki positive mindset gitu loh, untuk bisa mengajarkan anak-anaknya mengenai kebaikan lah gitu. Kalau misalnya ada yang berbuat salah, itu dia diberikan pelajarannya itu tuh benar-benar dengan cara yang unik, tapi itu tuh bisa membangun anak tersebut gitu. Itulah sifat dari si Ibu Prani ini gitu. Nah, karena tadi videonya cekcok sama bapak itu viral ketika dia membeli kue di pasar itu, netizen di internet itu mulai menyerang dia, dan itu kemudian membuat kehidupan itu benar-benar berubah total karena keviralan itu gitu intinya. Nah, gue akan stop sampai di situ aja karena gue takut ini kepanjangan. Lagi-lagi ini bukan sebuah review film ya. Gue tadi hanya menceritakan sinopsis sedikit aja agar ada konteksnya untuk video ini gitu. Sisanya kalian boleh nonton. Gue gue sangat menyarankan untuk kalian nonton film Budi Pekerti ini. Film ini tuh benar-benar menginspirasi gue untuk membuat topik pada podcast kali ini gitu. Jadi gue benar-benar menyarankan kalian untuk nonton film Budi Pekerti ini. Sebuah genre di perfilman Indonesia yang sekali lagi menurut gue berani untuk out of the box, tetapi benar-benar relatable ke kehidupan saat ini. Oke, jadi seperti yang gue bilang bahwa film ini itu kan menceritakan mengenai bagaimana seseorang, bukan cuman influencer, bukan cuman artis, ataupun orang-orang yang memiliki followers banyak, itu sekarang itu bisa mudah viral di media sosial dan juga internet. Karena apa? Karena untuk bisa menjadi sensasi menurut gue ya, sekarang itu hanya tinggal menyentuh satu tombol, yaitu tombol record video di HP kalian masing-masing.
Nggak peduli HP-nya itu apa, mereknya itu apa, mau HP kalian iPhone 15 Pro Max atau HP kalian itu yang murah lah ya, istilahnya yang terjangkau di bawah 5 juta, itu tuh kalian bisa gitu loh untuk cuman sekedar mengklik tombol record terhadap sebuah kejadian ataupun sensasi yang terjadi di sekitar kalian, dan kemudian memviralkan itu ke media sosial sendiri. Menurut gue fenomena ini itu tuh bener-bener bisa dihubungkan dengan apa yang disebut sebagai fenomena cancel culture. Karena yang tadi dari film Budi Pekerti ini, itu tuh kita diceritakan bagaimana kemudian Ibu Prani dan juga bahkan bukan Ibu Prani doang, walaupun dia yang viral, tapi ini tuh bener-bener berpengaruh terhadap keluarganya gitu. Mereka semua itu terkena cancel culture. Apa itu cancel culture buat yang belum tahu? Sepengetahuan gue ya, gue juga bukannya expert dalam memberikan definisi gitu, tapi sepengetahuan gue, cancel culture ini adalah sebuah fenomena menurut gue yang cukup berbahaya di era media sosial saat ini, di mana ketika seseorang viral di media sosial dan yang membuat mereka viral itu adalah sebuah hal yang dicap oleh netizen itu sebagai hal yang negatif, kemudian mereka tuh benar-benar disudutkan oleh sebagian banyak orang di media sosial tersebut, di akun mereka, di media sosial manapun lah gitu. Mereka disudutkan ke arah yang negatif, mereka benar-benar mungkin dicaci maki, dihujat habis-habisan, sampai bahkan yang terparah adalah mendapatkan ancaman. Bukan cuma mereka yang istilahnya viral, tapi ya seperti yang ada di film Budi Pekerti ini bisa terjadi juga ke orang di sekitar mereka. Ketika mereka disudutkan, inilah mereka itu kalau dalam bahasanya terkena cancel gitu. Jadi makanya cancel culture itu adalah fenomena di mana ya kita atau mungkin orang-orang di sekitar kita yang viral, lalu mereka itu benar-benar disudutkan ke arah yang negatif ya. Viralnya ini kita ngomongin viral yang negatif nih gitu. Viral negatif misalnya sensasi, ataupun kalau kayak si Bu Prani di film Budi Pekerti itu dia viral karena terlihatnya dari potongan video yang cuma beberapa detik itu dia marah-marah ke bapak-bapak yang sebenarnya bapak itu juga salah gitu. Dia nyuruh orang lah untuk mau mengelak antriannya gitu, untuk mau mendahulukan antrian untuk beli kuenya gitu. Tapi yang kena cancel tuh si Bu Praninya karena netizen pikir bahwa dia ini kok ini banget ya, apa namanya, jadi orang kok marahan banget terus ngeluarin kata-kata kasar ke bukan cuma si bapaknya tapi ke penjualnya gitu, penjual kuenya gitu. Nah, ini juga bisa terjadi di dunia media sosial saat ini gitu loh, bahwa ketika sesuatu itu menjadi viral, atau ketika seseorang menjadi viral, let's say misalnya ada seseorang yang memviralkan pasangannya lah misalnya, memviralkan pasangannya sendiri, dianggap bahwa pasangannya ini tuh agresif misalnya. Dia let's say dia nih cewek gitu misalnya. Cewek ini dia di TikTok atau misalnya di Twitter atau sekarang yang udah jadi X gitu kan, atau di Instagram, dia membuat sebuah postingan cerita bahwa cowoknya ini itu tuh agresif sama dia. Istilahnya mungkin sering main fisik dan lain-lain lah gitu. Dari satu sudut pandang doang gitu, dan di tag lah akun si cowoknya gitu. Nah, ketika di tag itu otomatis netizen akan menyerang cowoknya gitu, yang dianggap dia ini sebagai sumber masalah buat si ceweknya gitu. Si netizen ini akan memiliki rasa kasihan, rasa prihatin terhadap ceweknya, dan kemudian ini akan berujung kepada cowoknya itu terkena cancel, disudutkan secara negatif oleh netizen gitu kan, yang dimana sebenarnya kita belum tahu kebenarannya 100%. Biasanya fenomena cancel culture atau fenomena orang-orang yang viral yang kemudian dihujat abis-abisan itu biasanya juga sebenarnya kita belum tahu nih, atau netizen itu belum tahu sebenarnya cerita 100%-nya 100% itu seperti apa dari orang yang terkena dampaknya gitu loh. Itulah yang menurut gue membuat fenomena ini tuh sangat berbahaya di era media sosial saat ini gitu. Gua pun juga ketika nonton filmnya itu benar-benar bisa relatable banget ke zaman sekarang gitu. Dimana kemudian keluarganya Ibu Prani di film Budi Pekerti ini itu benar-benar terdampak banget dari fenomena ini. Bahkan anak cowoknya yang diperankan sama Angga Yunanda itu tuh dia tuh juga sebenarnya influencer sebenarnya, udah punya followers gede juga. Dia pun juga terdampak karena ibunya, dan nama keluarga pun juga jadi diseret-seret gitu, dicari-cari namanya. Nah,
Ini juga biasanya terjadi kan di era saat ini gitu, ketika dimana seseorang sudah menjadi viral, dan ini juga biasanya terjadi ke mungkin influencer juga ya, yang sudah memiliki banyak followers. Ketika dia viral secara negatif dan kemudian kena cancel oleh netizen, dicaci maki habis-habisan, biasanya netizen ini tidak akan berhenti sampai di situ. Mereka akan benar-benar menggali informasi dari orang yang viral ini, yang kemudian akan berujung mereka mendapatkan informasi-informasi mengenai keluarganya gitu. Gak jarang juga loh bahwa keluarganya ini kemudian akan kena serang juga gitu di akun mereka masing-masing. Dan ini bisa berdampak banget ke psikologis mereka, karena kan sebenarnya yang mungkin udah siap sebagai seseorang yang memiliki followers banyak, yang kehidupan dia diungkit-ungkit, itu kan sebenarnya orang yang viral, si influencernya yang viral nih misalnya. Tetapi ketika netizen itu mengungkit-ungkit juga soal keluarganya, tiba-tiba misalnya si influencer ini punya adik lah gitu, kita katakan lah ya, tiba-tiba adiknya di DM-in sama netizen, diserang-serang juga lah, dibawa-bawa gitu, kayak nih kakak lu kok gini-gini banget sih, lu jangan-jangan kayak gini ya jadi orang tuh, kasih tahu kakak lu jangan kayak gini lah gitu, misal kayak gitu ya. Karena belum tentu orang yang terseret ini tuh mereka secara mental, secara psikologi, secara psikis tuh mereka udah siap gitu loh untuk mendapatkan hujatan ini. Well, untuk orang-orang yang influencer misalnya, orang-orang yang sudah berkecimpung di dunia media sosial gitu, ya memang kalau menurut gue mereka harus sudah siap untuk menerima apapun itu. Karena sekarang ketika mereka sudah memutuskan untuk memiliki banyak followers, mereka itu mau dilihat banyak orang, ya mereka artinya sudah siap untuk kehidupannya, untuk apapun yang mereka posting itu dilihat oleh orang-orang dan dikomen oleh orang-orang. Apalagi kita tinggal di negara yang katanya kan negara demokrasi gitu loh, di mana freedom of speech ini juga benar-benar diagungkan lah bisa dibilang. Maka dari itu sekarang di Indonesia ini sebenarnya udah ada UU ITE yang mengatur mengenai apa sih, yang soal mengejek di di media sosial dan lain-lain tuh ada sebenarnya. Gue udah pernah baca, cuman gue lupa ya pasal dan lain-lain lah lengkapnya gitu. Tapi ada sebenarnya, tapi itu tuh nggak segitunya gitu. Ketika ada netizen yang ngejek, yang ngejelek-jelekin seseorang di media sosial gitu ya, di internet, yaitu mereka sebenarnya masih aman-aman aja gitu. Apalagi sekarang juga mereka itu bisa menggunakan fake account dan lain-lain lah. Banyak caranya supaya mereka itu bisa joining the wave gitu. Ini juga menarik nih menurut gue. Fenomena cancel culture ini, kalau kita lihat dari sisi netizennya, menurut gue nggak sedikit juga bahwa mereka itu pengen join the wave aja. Istilah yang gue pakai ya, artinya join the wave ini adalah ketika ada sesuatu yang viral. Misalnya ketika kita pakai contoh lagi, misalnya seseorang itu viral di media sosial secara negatif, dia bikin sebuah masalah yang kemudian viral karena satu sudut pandang dan dia di-cancel, mulai bermunculan kan netizen-netizen yang meng-cancel dia gitu loh. Nah menurut gua kemunculan lebih banyak netizen lainnya itu tuh karena pertama mereka mulai kemakan sama perspektif atau sudut pandang dari satu sisi yang sudah menyebar luas terhadap orang tersebut. Lalu mereka cari tahu nih, orang-orang yang tadinya mungkin nggak terlalu peduli, tiba-tiba mereka mulai kemakan nih, mulai ada di feeds mereka misalnya di IG atau di TikTok lah gitu. Banyak kan sekarang di TikTok, apalagi kan sumber orang viral tuh biasanya sekarang di TikTok nih gitu loh. Ada biasanya potongan klip beberapa detik, orang-orang di TikTok ini viral gitu kan, tiba-tiba ada di FYP seseorang gitu kan, yang tadinya mereka nggak peduli, tiba-tiba mereka mulai ngeliat nih, mereka mulai buka kolom komentar dari media sosial, dari akunnya gitu. Terus tiba-tiba ngeliat kan di kolom komentar pada ngejelek-jelekin, pada caci maki si orang yang viral ini gitu. Mereka cari tahu, mulai kemakan sama satu sudut pandang ini dari mayoritas netizen yang komen, dan kemudian itu sudah, menurut gue ini juga bisa menyebabkan yang disebut sebagai ya mereka itu jadinya terpengaruh gitu loh. Secara nggak sadar mereka terpengaruh bahwa wah gila ternyata nih orang salah juga ya gitu. Karena apa? Karena yang mereka lihat
sebagian besar mayoritasnya itu adalah komen-komen yang menghujat gitu. Walaupun mungkin ada benernya ketika si orang ini salah gitu, tapi kan lagi-lagi ini satu sudut pandang ya. Nah, ketika mereka udah ngeliat mayoritas komennya, pikiran mereka juga udah terpengaruh, menurut gue disitulah kemudian mereka itu mengikuti arusnya, riding the wave, mengikuti arus ke sisi orang-orang mayoritas yang menjatuhkan, yang berusaha untuk menjatuhkan, yang mengejek-ngejek orang yang viral tersebut. Nah, wave inilah, arus inilah yang kemudian itu tuh bisa semakin memperbesar pengaruh baik itu psikis maupun mental dari si orang yang kena gitu. Mereka udah kena cancel dan nggak sedikit juga. Itu akhirnya bisa membuat mereka melakukan hal-hal yang ya amit-amit lah gitu lah. Gue nggak bisa sebutin gitu. Karena banyak kasusnya, terutama kalian pasti juga udah tahu lah bahwa di negara Korea Selatan itu tuh banyak kasus yang mereka melakukan suicide. Artis-artis ya maksudnya, artis-artis K-pop misalnya atau aktor, aktris gitu kan, orang-orang terkenal, influencer, mereka melakukan mengakhiri hidupnya sendiri karena mereka nggak kuat gitu loh mendapat kecaman dari netizen Korea. Karena ya yang gua tahu ya, infonya itu adalah kayak netizen Korea kalau udah nge-cancel itu katanya emang bener-bener kacau gitu, bener-bener parah gitu. Ya makanya kita sering banget mendengar info berita di mana entah itu aktor, aktris, orang-orang muda, influencer Korea muda itu banyak yang akhirnya mengakhiri hidupnya sendiri secara tragis dengan alasan bahwa ya mereka terdampak secara mental. Mereka nggak siap untuk menerima kecaman segitu besarnya dari netizen gitu. Menurut gue fenomena cancel culture ini itu sudah benar-benar bahaya sih. Makanya kenapa gue bilang di awal bahwa ini tuh merupakan fenomena yang bahaya gitu di era media sosial saat ini. Terlebih bahwa yang tadi gue bilang di awal juga dan menyangkut ke filmnya gitu. Bahwa kalau di film Budi Pekerti ini sebenarnya yang kena fenomena cancel, yang viral secara negatif itu kan si Ibu Prani ini bukan seorang influencer, bukan seorang artis juga. Kalau di perannya ya, kalau di perannya Budi Pekerti ini si Ibu Prani, dia hanyalah seorang guru BK yang mengajar gitu kan, mencoba menghidupi keluarganya, mencari nafkah melalui mengajar, sebuah pekerjaan yang mulia gitu kan yang dia berikan kepada anak-anak, banyak anak gitu kan. Tetapi tiba-tiba dia harus memiliki kecaman dari banyak orang yang bahkan hanya mengetahui dirinya dari potongan video beberapa detik. Itulah menurut gue bahayanya media sosial gitu. Kayak sekarang tuh jadi semuanya, bukan cuman yang punya followers gede doang, bahkan orang-orang yang tadinya kita nggak tahu siapa tiba-tiba bisa viral secara negatif. Ya kalau misalnya mereka viral secara prestasi sih itulah positifnya media sosial. Tapi yang kita omongin, yang gua omongin saat ini adalah bagaimana fenomena cancel culture itu benar-benar bisa mempengaruhi seseorang gitu loh. Semua bisa viral sekarang. Dengan rekam jejak digital tuh sekarang juga tidak menutup kemungkinan bahwa apapun yang sudah terjadi apapun yang sudah terjadi beberapa waktu lalu itu bisa kembali diungkit-ungkit di masa depan. Jadi menurut gue adalah sebenarnya sekarang sudah tidak ada yang aman lagi di era media sosial ini. Kalau kita berbicara mengenai rekam jejak digital gitu loh. Karena rekam digital ini akan ada terus di media sosial sampai kapanpun. Mau kita udah delete, mau kita udah hapus, udah menghilangkan itu benar-benar dari recently delete, kita udah hapus juga. Netizen sekarang itu tuh udah kayak CIA gitu loh. Ketika mereka mau memviralkan seseorang, ketika mereka mau meng-cancel seseorang, mereka akan cari seluk-beluknya. Dari tadinya video, misalnya orang yang viral ini ada video yang kontroversial juga yang dia udah delete gitu, dia udah hapus lama banget, udah beberapa tahun lalu. Tiba-tiba itu bisa aja muncul lagi. Entah dari mana, entah gimana caranya, dia munculin aja gitu sama seseorang. Itulah menurut gue keajaiban dari netizen dan ya bahayanya netizen gitu. Makanya kalau di sini di Indonesia kita sering banget mendengar, kalian juga pasti gue rasa sering mendengar sebutan netizen maha benar gitu kan. Netizen adalah Tuhannya gitu dalam tanda kutip.
Karena semuanya itu bahaya gitu loh. Ya kurang lebih sih seperti itu ya. Ini udah 20 menitan lebih. Gue gak mau terlalu panjang juga sebenarnya membahas ini. Intinya adalah menurut gue sekarang itu kita sudah memasuki era media sosial. Yang artinya bahwa rekam jejak digital akan selalu ada terus. Yang bisa kita lakukan saat ini adalah untuk sangat berhati-hati dalam bermain media sosial. Karena satu kali kepleset, biasanya yang akan orang cari, yang akan orang gali adalah hal tersebut. Bukan bagaimana kita sudah 100 kali membuat prestasi di media sosial. Biasanya seperti itu. Satu kali kita ada terpleset, maka itulah yang akan kemudian bisa menjadi dampak besar di kehidupan kita, yaitu terkena cancel. Biasanya gitu sih. Kalau dari sisi kebaikan dan juga keburukannya. Sama seperti misalnya kalau kalian ngikutin bola ya, gue kan ngikutin bola gitu. Sebenarnya kalau di bola itu kayak kalau kalian jadi kiper, itu tuh biasanya itu menjadi paling susah gitu loh. Karena kiper itu kan biasanya kiper itu kan tugasnya buat menyelamatkan gawang gitu kan, supaya nggak kebobolan. Mereka membuat penyelamatan gemilang gitu. Tapi dalam satu pertandingan, mau kiper ini membuat belasan penyelamatan gemilang, ketika dia melakukan satu kesalahan fatal dan membuat timnya ini kebobolan dan berujung kepada timnya kalah karena kebobolan gitu kan, karena tim lawan mencetak gol, maka biasanya dilihat dari seorang kiper tuh adalah ya jeleknya gitu. Dia kebobolan, dia tidak berhasil melakukan atau tidak berhasil menyelamatkan timnya sampai menit akhir untuk tidak kebobolan. Biasanya itulah kehidupan seorang kiper. Kalau kita analogikan dalam sudut pandang sepak bola. Tapi intinya seperti itu kalau menurut gue. Yang gue lihat sekarang adalah, menurut gue ya rekam jejak digital itu sangat-sangat sebenarnya berbahaya sih. Apalagi ketika kita membuat sesuatu yang sensasional, misalnya di awal-awal ini sudah nggak apa-apa gitu kan. Tiba-tiba ada satu video yang membuat kita viral di masa depan, padahal di bawahnya itu udah banyak video-video positif yang kita bagikan gitu kan, misalnya. Tiba-tiba ada satu video yang viral karena mungkin kita nggak sengaja, kita kepleset gitu kan, membuat sesuatu yang menyinggung pihak netizen, dan bisa aja video-video di bawah yang negatif ini mereka ungkit lagi gitu. Jadi satu kesalahan bisa berujung fatal banget di dunia media sosial saat ini, rekam jejak digital menurut gue. Jadi diperlukan kebijakan kita dalam bermain media sosial, benar-benar diperlukan banget sih. Gue juga berharap bahwa kita bisa semakin dewasa dalam menggunakan tangan kita dalam mengetik ya, maksudnya dalam mengetik di media sosial. Jadilah keyboard warrior yang netral gitu loh. Kalaupun misalnya kita melihat seorang influencer ini nggak bener, kita gali dulu informasinya dari dua pihak, dari sebanyak-banyaknya pihak, baru kita kemudian menilai sebenarnya salahnya di mana. Dan menurut gue juga gak perlu kok kita harus sampai kata-kata kasar atau sampai ngancem. Bukan cuma si orang yang viral yang diancam, tapi bahkan sampai bawa keluarganya. Itu kan udah, ya kadang itu masih banyak terjadi gitu loh. Jadi gue masih menyayangkan banget, tetapi menurut gue memang sekarang sudah era media sosial, era digital. Kita gak bisa menghindar, kita hanya bisa live with it, hidup dengan berdampingan dengan ini. Tetapi kita harus mencari solusi bagaimana kita bisa hidup berdampingan tetap dengan cara yang positif. Sekali lagi gue rekomendasiin nonton film Budi Pekerti ini. Gue udah kayak buzzernya aja ya. Nggak, tapi ini gue serius, gue rekomendasiin nonton film Budi Pekerti karena bagus banget, relatable banget dengan kisah-kisah saat ini ya, kehidupan di masa sekarang yang gampang banget viral. Dan ya, terima kasih yang sudah menonton. Semoga bisa ada sesuatu yang diambil dari podcast kali ini. Dan kita ketemu lagi berarti di podcast Tengah Malam episode berikutnya. Bye-bye.